Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat aja ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu hingga pada pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, pada pagi hari Bapak kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa, kami juga adalah manusia penuh dosa, kiranya Engkau hapuskan agar kami layak menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Inilah doa anak-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik di rumah bangkit berdiri. Ayo Kak Jessica, musiknya. Mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua Siagian, kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kak Jessica, musiknya. Firman, ku menang saat kau bertindak.
kami semua. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ikuti doa saya ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang masih kami terima sampai dengan saat ini. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau siapkan hati kami Tuhan, dan Kau mampukan kami untuk bisa laksanakan firman-Mu dalam kehidupan kekanak-kanakan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita sekarang dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Udah dibuka Alkitabnya semua? Ya, saya akan bacakan, anak-anak kami semua ikuti di rumah. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian anak-anak pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada pelajaran yang kita ambil dari sini, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bagaimana Daud begitu taat, Daud begitu setia kepada Tuhan walaupun dia sebenarnya tidak mengerti. Nah, untuk anak-anak kami juga mau kami ingatkan, ketika kita sudah ikut ke gereja, sudah ikut sekolah minggu, kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh oleh Yusuf. Ya, Yusuf begitu setia kepada Allah. Nah, anak-anak kami juga harus seperti itu. Ya, harus tetap setia kepada Allah, harus tetap taat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya taat? Rajin membaca firman Tuhan, ya, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, saat ini gereja kita sedang melaksanakan ibadah online. Jadi anak-anak kami tetap harus mengikutinya setiap minggu. Ya, anak-anak kami ya, supaya kita bisa dikatakan taat kepada perintah Tuhan. Nah, saat ini juga anak-anak juga harus bisa taat kepada orang tua. Jangan melawan sama orang tua. Ya, harus rajin belajar. Ya, nggak boleh main-main. Nah, itu makanya kita firman Tuhan ini kita berikan kepada anak kita sekarang, ya, supaya anak-anak kami bisa belajar, bisa tahu bahwa kita sebagai orang Kristen harus taat kepada Tuhan. Apapun perintah Tuhan harus kita laksanakan. Sama seperti Yusuf ini, dia nggak mengerti sebenarnya, tetapi dia tetap patuh, dia tetap taat, ikut perintah Tuhan. Nah, anak-anak kami juga harus seperti itu. Ya, jangan melawan, apalagi sama orang tua. Ya, tetap harus patuh, harus taat kepada Tuhan, supaya anak-anak kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Ya, laskar-laskar Kristen yang hebat harus seperti itu. Ya, jangan mau melawan dengan perintah Tuhan. Ya, siapa yang sering melawan sama orang tuanya? Nggak boleh lagi ya. Setelah kita bernatal hari kemarin,
kita mulai ada pembaharuan, kita mulai hidup baru, kita rubah semuanya ya, supaya kita diberkati Tuhan. Nah, kalau diberkati Tuhan kan enak, mau minta apa aja bisa. Tuhan, aku mau supaya pintar, bisa, tapi harus belajar ya. Tuhan, aku mau supaya jadi anak yang baik, bisa, tapi harus berubah perilaku. Begitu ya anak-anak kami sekalian ya kan. Yang harus kita ingat bahwa kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus tetap taat kepada perintah Tuhan, apapun itu perintahnya ya. Jangan melawan, jangan membangkang, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu pesan firman Tuhan minggu hari ini, supaya anak-anak kami semakin diberkati Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Kristen yang hebat, laskar-laskar Kristen yang hebat ya. Oke. Itu pesan dari firman Tuhan kita, supaya menjadi anak-anak yang taat sama seperti Yusuf. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman singkat-Mu yang sudah mengingatkan kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa selalu setia, selalu taat kepadamu Tuhan, sama seperti Yusuf ya. Ajar kami Tuhan supaya boleh tetap setia dan boleh mampu menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kanak-kanakan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Amin. Baik adik-adik, gimana khotbah yang dibawakan oleh Amang Sintua Siagian? Semoga khotbah yang dibawakan oleh Amang Siagian menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik. Baik adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Kak Jessica musiknya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Ku kasih setianya. Setialah sampai mati. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai mati. Apakah jawabanmu? Tuh kasih setianya. Berdoa sampai mati. Mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah. Ayo kakak dan abang ucapkan selamat hari Minggu dan selamat Natal buat adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.